Anda masih menyimak Ruang Publik KBR di pagi hari ini bersama saya Naomi Liandra dan topiknya adalah KUHP baru abaikan masyarakat adat. Kita bahas bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Erasmus dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan juga Bapak Ira, dosen di Unpad, dan juga Ais, Pangampi Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Cigugur. Baik, kita lanjut kembali Pak Ira dan juga Pak Erasmus. Nah, kita mulai dari Pak Ira ya. Pak Ira, kalau dari Pak Ira sendiri, apakah ada kekhawatiran nih Pak dengan adanya pasal soal living law ini akan membuat munculnya dominasi satu masyarakat adat atas masyarakat adat lainnya, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Eh, saya terus terang belum begitu mendalam mengkaji tentang undang-undang pidana tersebut, tetapi beberapa saya sudah baca gitu ya. Oke. Baik itu tentang masalah misalnya apa diskriminasi tentang pidana terhadap agama kepercayaan gitu kan, kemudian tentang hukum pidana terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat eh, dan pidana khusus dan sebagainya lah, pencurian dan sebagainya, termasuk kemerdekaan orang. Di sini sih saya melihat bahwa intinya kalau saya pribadi ada kekhawatiran undang-undang ini belum begitu benar-benar merangkum ya, merangkum pada rasa keadilan dalam perspektif masyarakat adat. Karena masyarakat adat Indonesia itu kan sangat beragam ya. Mhm. Eh, Kalau dalam perspektif antropologi kan berbicara budaya itu relativis gitu ya, Ya. relativisme kebudayaan. Artinya berbicara tentang hukum pun itu sangat relatif gitu. Kalau berbicara tentang dominasi gitu, di sini saya sih melihat nampaknya belum melihat konteks dominasinya. Hanya justru saya belum melihat justru bagaimana hukum pidana ini memberikan ruang-ruang penguatan terhadap kelembagaan hukum adat. Itu aja. Oke. Karena tidak semua permasalahan di negara ini bisa diselesaikan oleh negara, gitu kan. Artinya ada permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan cukup pada ruang-ruang kelembagaan adat tersebut, gitu. Jadi kalau saya sih melihat perspektif tentang apakah satu adat akan mendominasi yang lain, sejauh ini kalau kita melihat pada apa namanya keharmonisan budaya di Indonesia, Ya. saya kira sudah melihat kedewasaan masyarakat adat dalam melihat perbedaan di antara mereka, tidak pernah ada saling mendominasi antara hukum adat satu dengan hukum adat yang lainnya. Pergesekan ada, tetapi kita ingat bahwa berbicara tentang ideologi bangsa Pancasila itu kan diambil dari nilai-nilai adat itu sendiri. Baik. Artinya saya percaya masyarakat adat punya mekanisme menyelesaikan hal-hal konflik itu dengan berpacu pada atau mengacu pada nilai-nilai kemusyawaratan, Baik. persatuan dan kemanusiaan itu sendiri. Itu saya menurut saya. Baik, tadi seperti yang Anda katakan gitu ya, harusnya yang lebih penting adalah memberi ruang penguatan pada masyarakat adat. Penguatan apa, Pak, yang dibutuhkan? Ya, salah satunya misalnya setahu saya sampai sekarang ini kan undang-undang mengenai masyarakat adat kan belum ada ya. Oke. Bahkan setahu saya masih di prolegnas gitu. Ya. Dan saya kira berbicara tentang undang-undang pidana yang di dalamnya juga akan mengatur tentang kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang di dalamnya terkait masyarakat adat. Tetapi eksistensi masyarakat adat itu sendiri pun sampai sekarang ini dalam kehidupan negara kita belum punya payung atau perlindungan hukum yang jelas, gitu Mhm. ya. Bahkan tidak jarang masyarakat adat yang notabene sudah ratusan tahun hidup eksistensi sebagai masyarakat adat, ya diberangus dengan hukum atas nama negara, atas kepentingan eh, misalnya perhutani atau untuk kepentingan kekuasaan politik tertentu yang dianggap mengganggu pada kepentingan mayoritas dan sebagainya gitu ya. Malah sebaliknya gitu, masyarakat adat yang lebih banyak dilakukan tindakan-tindakan yang bernuansa pidana gitu ya, seperti halnya pendiskriminasian, pelecehan, Mhm. stigmatisasi dan segala macam, itu malah sampai saat ini belum ada tuh. Bahkan di dalam pengadilan pun yang pernah kami alami, eh, hukum-hukum adat kami tidak pernah didengarkan oleh pihak pengadilan karena dianggap tidak tertulis gitu kan. Nah, Oke. itulah yang saya baca juga bahwa negara kita ini masih bobotnya itu lebih keberpihakan pada hukum yang bersifat
apa ya istilahnya itu hukum tertulis gitu ya. Hmm. Padahal tidak semua permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan hukum-hukum yang bersifat tertulis. Saya kira itu saja. Baik Pak Ira, nah sekarang kita ke Pak Erasmus ya. Pak Erasmus, tadi sudah disinggung oleh Pak Ira gitu ya, kita membutuhkan undang-undang masyarakat adat gitu. Nah, Pak Erasmus sendiri seperti apa sih Pak prosesnya dan mungkin update-nya juga seperti apa nih Pak? Oke, baik. Ya, Undang-Undang Masyarakat Adat itu memang eh, satu dorongan yang dilakukan oleh masyarakat adat itu sejak lama. Saya mencatat itu kira-kira sejak tahun 2009 itu dilakukan, sudah mulai di apa namanya, dikonsultasikan secara nasional ya, sejak tahun 2009. Nah, tapi dalam konteks ini sebetulnya apa kira-kira yang diharapkan dari undang-undang tentang masyarakat adat itu? Menurut saya eh, dalam kaitannya dengan topik pembahasan kita pagi ini sebetulnya Mhm. lebih lebih banyak berelasi untuk mengkreasikan suatu ruang bertemu antara hukum adat dengan hukum negara. Karena selama ini yang terjadi itu kan hukum adat itu menjadi subordinasi, dipakai tidak, dibuang sayang. Kira-kira begitu logika kekuasaan tentang hukum adat itu. Mhm. Jadi itu adalah salah satu harapan yang sebetulnya disematkan ke dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu. Dan sejak lama kita menyuarakan ini. Kita perlu suatu ruang bertemu antara hukum adat yang merepresentasikan way of life tadi Pak Ira Ya. bilang, way of life masyarakat adat tidak hanya hukumnya dengan hukum yang dibuat oleh kekuasaan negara dan yang selama ini kan selalu menjadi sumber ketegangan antara kekuasaan dengan masyarakat adat itu. Jadi kalau kita bisa diskusikan kira-kira apa wujud nyata dari ruang bertemu yang kami maksud ya Ya. dengan undang-undang masyarakat adat itu. Ruang bertemu yang kami maksud itu adalah bahwa hukum adat itu tetap eksis, tetapi juga hukum negara itu berlaku, tetapi berlaku pada jalur-jalur. Hanya perlu ruang ketemu untuk dialog antar hukum. Baik. Kira-kira begitu yang diharapkan ya. Baik. Sambil contoh secara praktis, hakim bisa diatur untuk pengadilan adat, dan kehadiran dia itu diotorisasi oleh hukum dan kemudian sehingga putusan pengadilan adat itu tercatat sebagai keputusan pengadilan negara gitu karena ada supervisi dari otoritas negara. Itu yang kami maksud dengan ruang ketemu itu. Ya, baik. Pak Erasmus dan juga Pak Ira, sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa dulu, ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi Ibu Tri. Iya, selamat pagi. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, selamat pagi Pak Ira dan juga Pak Erasmus ya. Terus terang pembicaraan pagi ini menarik karena banyak hal yang saya tidak tahu memang soal masyarakat adat dan hukum adat begitu ya. Jadi, tapi saya jadi bertanya kalau mungkin ini sudah dijelaskan tadi, tapi saya mungkin ingin menanyakannya kembali. Jadinya ketika ada KUHP baru ini yang soal living law itu yang hukum adat itu, apakah nantinya itu semua kayak pengadilan adat itu tuh apakah tidak boleh lagi atau bagaimana ya Pak ya? Tadi terakhir saya sempat mendengar bisa hakim yang di pengadilan itu datang menghadiri pengadilan adat kita atau bagaimana Pak? Nah, apakah ini nanti tidak akan menimbulkan kebingungan ya Pak ya di masyarakat, terutama masyarakat adat kalau ada hakim yang datang kemudian menghadiri hakim pengadilan adat begitu Pak? Nah, yang kedua, menurut saya sih ya kalau berkaitan dengan masyarakat adat ini lebih baik dikembalikan saja kepada masing-masing masyarakatnya kan, karena juga aturannya pasti
beda-beda di setiap masyarakat ya Pak ya. Jadi saya kira yang perlu menurut saya makin melindungi masyarakat adat, terutama karena juga saya baca-baca itu sering sekali atau ada banyak juga kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat, kayak tanahnya dirampas gitu ya, atau apa namanya, kalau di KTP kepercayaannya nggak boleh ditulis begitu. Saya kira itu sangat penting untuk diisukan dan dilindungi begitu Pak. Saya kira itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Nanti bisa ditanggapi setelah break berikut ini oleh kedua narasumber kita, ada Pak Ira dan juga Pak Erasmus. Tentunya untuk Anda juga pendengar yang lain yang juga ingin ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan seperti Ibu Tri di Jakarta, bisa pergunakan telepon bebas pulsa 0800 24 57 893. WhatsApp juga bisa di 0812 118 8181 atau tulis di kolom komentar channel YouTube Berita KBR. Ruang Publik akan segera kembali.